Teman-teman mahasiswa STI Surakarta, khususnya semester 3 akuntansi, kita lanjutkan terkait dengan materi untuk practical cost accounting. Nah, di pertemuan ke-6 ini akan kita bicarakan bagaimana penentuan biaya proses ketika ada unit awal periode. Kalau di pertemuan sebelumnya pernah kita bicarakan terkait dengan proses costing, tetapi cuma biaya unit masuk dengan unit akhir periode. Nah, ini ketika bagaimana mensimulasikan untuk adanya unit awal periode. Seperti yang tak sampaikan di teorinya bahwa ada dua metode yang dipakai di dalam informasi penentuan akan biaya. Nah, dapat Anda lihat ya di layar terkait dengan kasus yang ada di sebuah perusahaan snackball, ya, di mana ketika memproses produksi itu melalui dua departemen. Nah, tentunya kasus ini sudah saya sampaikan ke mahasiswa juga ke grup GC, ya, di grup GC nanti bisa dilihat dan dicermati. Lah, tentunya juga akan kita praktekkan di lab, ya, yang nantinya akan lebih mendalam. Nah, di simulasi awal ini bagaimana nanti ketika perlakuan antara unit awal dan unit akhir, ya, tidak di mana ada biaya-biaya yang sudah dikeluarkan di awal periode, kemudian ada biaya periode berjalan atau periode yang berikutnya. Nah, bagaimana penentuannya ketika akan menggunakan metode rata-rata atau nanti akan kita juga simulasikan bagaimana akan menggunakan metode FIFO terkait dengan unit atau perlakuan dari unit yang diproduksi itu sendiri. Nah, terkait dengan informasi di laporan produksi, schedule produksi atau data kuantitas hampir sama pada saat kita bicara proses costing, baik itu dengan dua metode itu. Nah, di awal periode ini berdasarkan data kasus ada 6.000 unit. Nah, di sini ya kita tinggal ambil data dari di awal periode, kemudian di departemen pengeringan katakanlah. Nah, sehingga nantinya Anda harus buat dulu laporan produksi di masing-masing departemen. Ketika di departemen selesai ini lalu ditransfer ke pengemasan, tentunya ada biaya yang sudah dikeluarkan, ya, sehingga nantinya akan masuk ke departemen berikutnya untuk ditransfer ke produk jadi atau barang jadi. Nah, sehingga di departemen pengeringan yang masuk proses awal 6.000, kemudian dari departemen sebelumnya 6.400, sehingga total unit yang masuk proses di periode ini adalah 7.000. Nah, sedangkan di departemen pengeringan yang menjadi produk jadi 6.300 masih menyisakan produk akhir proses 7.000 unit dengan tingkat penyelesaian untuk bahan bakunya 100%, sedangkan biaya konversinya 80%. Nah, 80% ini berlaku untuk BTKL maupun BOP. Nah, ketika akan menyajikan pembebanan produksi, ya, bisa nanti Anda menyajikan dengan format, ya. Kalau format ini saya sampaikan dengan horizontal, di mana ada persediaan awal, persediaan periode berjalan dengan total, kemudian unit ekuivalen dan menentukan unit biaya per unitnya untuk masing-masing biaya produksi. Nah, biaya awal ini bisa Anda ambil dari biaya awal periode. Misalnya dari di awal periode itu sudah mengeluarkan biaya dari departemen percampuran sebesar 230.000. Nah, tinggal ambil masukkan ke periode awal. Nah, ini ketika disusun secara horizontal.
formatnya bisa disusun secara vertikal. Oh, di atasnya biaya awal, kemudian di bawahnya ada biaya periode berjalan. Nanti di periode berjalan itu ada unit ekuivalen dan biaya per unitnya tentunya. Nah, sehingga nanti pada saat akan menggunakan metode rata-rata, unit ekuivalen ini diperoleh dari, kalau bahan baku, ketika bahan baku di periode pertama ini sudah 100%. Nah, sudah 100%, sehingga nanti penentuan unit ekuivalen hampir sama ketika akan dulu pada saat kita bicara proses, ya, proses. Kita ngambilnya data dari apa? Dari produk jadi, ya, dari produk jadi ditambah perkalian persediaan akhir proses kali 100%. Nah, ini nanti akan ketemu 7.000, atau memang di bahan baku pertama ini sudah 100%, sehingga tinggal ngambil data dari sini aja enggak apa-apa gitu kan. Anda cari dengan perkalian tadi juga sama. Begitu juga di bahan baku kedua. Ya, bahan baku kedua ini untuk bahan baku yang digunakan itu juga 100%, sehingga sama untuk bahan baku pertama maupun bahan baku kedua. Lah, bahan baku pertama ini diperoleh dari mana data-data ini? Anda lihat di dalam kasus biaya dari persediaan awal itu yang ditransfer dari dep percampuran ke dep pengeringan itu sebesar 230, sehingga dengan bahan bakunya sudah 100%. Nah, bagaimana ketika akan melihat produk keluaran atau produk yang diproses? Nah, di departemen pengeringan ini 6.300, ya, dari data ini 6.300. Nah, diperoleh yang dari departemen pengeringan ke departemen pengemasan, nanti tentunya yang akan dikirim ke departemen berikutnya masih menyisikan 7.000 unit. Nah, sehingga tinggal masukkan data-data di sini. Nah, bagaimana terkait dengan BTKL-nya untuk penentuan unit ekuivalen? Nah, di sini diperoleh dari produk jadi ditambah perkalian 700, ya, ditambah perkalian 700 kali dengan biaya konversi. Nah, biaya konversi ini berlaku untuk apa? BTKL maupun BOP lah, sehingga akan ketemu unit ekuivalennya. Nah, kalau dengan metode rata-rata untuk menentukan biaya per unit untuk masing-masing biaya produksi diperoleh dari penjumlahan antara persediaan awal dan periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalennya, gitu ya, kalau dengan metode rata-rata, sehingga persediaan awal ditambah periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen akan ketemu biaya per unit. Nah, gunanya apa ini untuk biaya per unit? Nah, nanti untuk perkalian di pertanggungan jawab biaya untuk masing-masing biaya, ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau dengan metode MPKP atau FIFO, di periode awal ini tidak diperhitungkan untuk menentukan biaya per unit. Nah, sehingga yang dipakai untuk penentuan biaya per unit ini adalah biaya yang dari periode berjalan. Karena apa? Persediaan awal nanti akan diperhitungkan tersendiri. Ya, nanti lebih jelasnya akan kita simulasikan di lab, ya, atau Anda melihat dari data-data di GC itu sudah ada beberapa simulasi, gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan ya tadi, ya, untuk menentukan unit biayanya ini dari masing-masing biaya produksi, ya, tinggal membagi dari unit ekuivalennya. Nah, sehingga di penentuan pertanggungjawaban biaya untuk produk jadi, ya, produk jadi yang di departemen ini diperoleh adalah 6.300 kali total biaya per unit. Nah, sehingga nantinya di dalam proses akhir, ya, di dalam proses akhir ini untuk
menentukan jumlah ya, untuk menentukan jumlah biaya yang masih ditanggung yang nantinya akan di periode berikutnya. Nah, di sini perkalian antara unit sisa ya, unit akhir periode atau unit sisa dikalikan dengan biaya per unit di sini ya, dengan perkalian biaya per unit di sini ya. Sekali 100% untuk apa? Dari debt percampuran maupun bahan baku kedua ya, karena memang sudah 100%. Nah, tetapi kalau BTKL maupun BOP ini baru 80%. Nah, sehingga nanti yang untuk perkalian terkait dengan penentuan biaya yang dipertanggungjawabkan ini adalah nilai sisa atau persediaan akhir periode dikalikan dengan per unit ya, yang per unit yang sudah kita hitung sebelumnya dikalikan 80%. Nah, sehingga akan ketemu biaya-biaya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di masing-masing departemen. Nah, ini simulasi terkait dengan adanya unit awal di periode. Lah, bagaimana nanti dengan pencatatannya? Ya, tinggal melihat dari biaya-biaya yang dikeluarkan di sini, ini di departemen mana, kemudian bahan-bahan baku yang sudah digunakan apa. Contohnya di sini nih, ada biaya dari departemen percampuran. Nah, tentunya ketika ditransfer ke dep pengeringan, berarti pada saat kita membuat jurnal penyesuaian ya tinggal persediaan barang dalam proses dep pengeringan bertambah 230 sehingga PBDP dep percampuran berkurang 230. Nah, untuk berikutnya ya sama nantinya untuk tinggal melakukan penyesuaian seperti yang kita pernah kita lakukan pada saat kita bicara proses. Lah, untuk lebih detailnya nanti bisa kita lihat di lab atau Anda bisa lihat di GC yang sudah kami kirimkan. Terima kasih.